Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas latihan soal subtema 2, tema 2, buku pena 6A. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab 1-5. Nah, dibaca teksnya, setelah itu baru dijawab pertanyaan. Nomor 1. Kalimat tanya yang tepat sesuai teks berikut adalah. Jawabannya adalah yang B. Siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nomor 2. Informasi penting yang dapat ditemukan menggunakan kalimat tanya. Siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah? Jawabannya adalah Suprapto, Bachtiar Lubis, dan Yusuf Pronodipuro. Berarti yang D. Selanjutnya nomor 3. Kata tanya yang tepat untuk kalimat nomor 1 pada teks tersebut adalah kapan. Kemudian nomor 4, kata tanya bagaimana dapat digunakan pada kalimat nomor 2. Nomor 5, buatlah 5 kalimat tanya berdasarkan isi teks tersebut. Nah, kalimat tanyanya jadi seperti contoh. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi dalam teks? Siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian, siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Dan bagaimana caranya naskah proklamasi dapat disebarluaskan? Selanjutnya, muatan pelajaran IPS. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah, yang benar adalah negara Mesir, berarti C. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri karena, jawabannya adalah yang A, karena kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Selanjutnya nomor 3. Contoh penerapan makna proklamasi saat upacara bendera adalah tidak mengobrol saat upacara bendera berlangsung. Kemudian, mengapa golongan muda dan tua bersedia menyingkirkan perbedaan pendapat tentang proklamasi? Itu kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Kemudian nomor 5, bagaimana caramu memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu mengisi sebagai pelajar, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama, kemudian bersatu menjaga kerukunan bangsa. Selanjutnya muatan pelajaran IPA. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada jenis tumbuhan dan adaptasinya. Nah, ini pasangan jenis tumbuhan dan cara penyesuaian diri dengan lingkungan yang tepat adalah, benar adalah yang 2 dan D. Eceng gondok merupakan batang berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, berikut yang termasuk tumbuhan xerofit adalah, berarti tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang tidak terlalu membutuhkan banyak air. Berarti jawabannya adalah yang C, kaktus, lidah buaya, dan kurma. Selanjutnya, tujuan bunga dari tumbuhan Rafflesia mengeluarkan aroma busuk adalah untuk menarik perhatian serangga. Kemudian, nomor 4. Getah yang dihasilkan oleh tumbuhan sukun dan sawo berfungsi untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian, nomor 5. Bagaimana cara tumbuhan di samping mempertahankan diri dari pemangsa? Ya, sama jawabannya, kaktus memiliki daun yang menyerupai duri untuk melindungi diri dari pemangsa.
Selanjutnya muatan pelajaran PPKN. Manfaat diterapkannya sikap mendahulukan kepentingan bersama adalah tercapainya tujuan golongan tertentu, terciptanya persatuan dalam perbedaan, berarti jawabannya adalah yang B, terciptanya persatuan dalam perbedaan. Kemudian nomor 2, contoh sikap toleran dalam upaya mencapai persatuan dalam perbedaan adalah, jawabannya adalah toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Nomor 3, manfaat yang diperoleh jika kita bersatu dalam olahraga bergu adalah, nah, tercapainya tujuan dalam memenangkan olahraga beregu tersebut. Kemudian tuliskan masing-masing 2 contoh kegiatan menunjukkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan sekolah, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran, kemudian melakukan piket kelas bersama, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan teman-teman. Dan di masyarakat, berarti membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Kemudian mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dan membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Selanjutnya nomor 5. Apa manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Masalah menjadi lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Dan lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Selanjutnya muatan pelajaran SBDP. Nomor 1. Gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada dan dipadukan membentuk gerak tari yang baru dinamakan gerak tari kreasi baru. Nomor 2. Tari saman merupakan tari tradisional yang berasal dari Aceh. Kemudian nomor 3, dari pola lantai berikut, yaitu pola lantai bentuk garis horizontal, lingkaran, dan garis zigzag, yang termasuk pola lantai melengkung adalah pola lantai lingkaran. Kemudian, Komang ingin mementaskan tari tradisional secara berkelompok. Nah, jumlah anggota kelompok ada 5 orang. Bantulah Komang membuat pola lantai berikut. Nah, ini contohnya nomor 1. Yang bagian A, pola lantai vertikal, pola lantai segi 5, pola lantai melengkung ke depan. Nah, ini adalah contohnya yang pola yang A, yang B, pola lantai segi 5 dan lingkaran. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Nah, ini nama tradisionalnya pada gambar, yaitu tari kecak, berasal dari Bali, dan pola lantai lingkaran. Nah, ini adalah berarti gambar berikut adalah tari, nama tarinya adalah kecak, kemudian dari Bali dan menggunakan pola lantai lingkaran. Demikianlah pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.